Ibu bapak dan saudari-saudara, Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama memasuki renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati malam. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dalam setiap keberadaan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara, bacaan kita diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian yang menjadi dasar dari perenungan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ada seorang pemuda di desa yang sedang mengikuti sebuah festival. Kebetulan festival itu dirayakan bersama-sama di sebuah desa sebagai sebuah perayaan akan hari jadi desa tersebut. Ketika perayaan itu, semua orang di desa itu, semua keluarga, semua yang ada dan tinggal di desa itu diminta untuk terlibat dan berkontribusi. Kontribusi yang dimunculkan adalah dengan membawa sebotol anggur yang nantinya akan dituangkan ke dalam tong raksasa. Kemudian ketika acara dimulai, tong raksasa itu sudah penuh. Lalu dicoba diambil dari tong itu yang tadinya diminta untuk mengisikan anggur, dicoba oleh seorang penduduk desa. Ada yang membuat mereka semua terkejut. Ternyata isi dari tong itu bukan anggur, tetapi air. Ada seorang yang berpemikiran bahwa ketika saya mengisikan sebotol air putih ke dalam tong ini, tentu tidak akan kelihatan dan tidak akan berpengaruh. Kan wadahnya besar, 1 tong, nanti akan diisi anggur. Saya menuangkan 1 botol saja, berkontribusi 1 botol, mungkin tidak apa-apa.
Itu yang menyebabkan tong tadi berisi air. Kenapa? Karena orang yang mengisikan tong dengan 1 botol air tadi lupa. Kalau pemikiran yang demikian mungkin bisa saja dilakukan oleh semua orang di desa tersebut. Cerita ini saya ambil dari buku Doa Sang Katak, tulisan dari Anthony de Mello. Ibu bapak dan saudari-saudara, pemikiran yang dilakukan oleh seorang yang menuangkan 1 botol air putih tadi mungkin juga menjadi pemikiran kita ketika berpelayanan. Bagaimana? Seperti ini. Mungkin kalau saya tidak hadir dan terlibat dalam kegiatan di gereja, tidak akan terlihat. Kan gereja komunitas yang besar. Mungkin keterlibatan saya tidak terlalu menonjol dan mungkin tidak terlalu penting. Jadi kalau saya tidak ada, tidak apa-apa. Saya kan bukan orang yang mokoi dalam pelayanan dan persekutuan. Pemikiran yang demikian juga melupakan bahwa mungkin saja saudara-saudara, teman juga memiliki pemikiran yang sama ketika berpelayanan. Ibu bapak dan saudari-saudara, kehidupan berpelayanan merupakan sebuah komitmen bersama. Ada kesepakatan. Bagaimana dengan bacaan kita? Bacaan kita tadi memperlihatkan ada 2 orang yang melayani Yesus, Maria dan Marta. Ketika Maria diceritakan hanya duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan, kemudian ini memunculkan kecemburuan oleh Marta, karena Marta merasa dia sudah sibuk mempersiapkan ini itu, tetapi saudaranya tidak membantu. Bahkan Marta sampai berkata kepada Yesus demikian, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Marta seolah-olah malah menyalahkan Tuhan, mempertanyakan kepedulian Tuhan. Seringkali ini juga menjadi gambaran dalam kita berpelayanan. Terlebih ketika kita membaca kisah mengenai Maria dan Marta, kita diperhadapkan dengan keteladanan bahwa jangan sampai kita terlalu sibuk berpelayanan, kita sibuk mempersiapkan ini itu, tetapi kita malah mengeluh sembari mempersalahkan apa dan siapa yang kita layani. Pembacaan yang demikian sering kita lakukan terhadap kisah ini. Tapi ibu bapak dan saudari-saudara, bagaimana jika kita membaca dari pandangan Maria? Ya, dalam bacaan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana Maria berkata-kata atau mungkin Maria merespon apa yang menjadi perkataan Marta. Maria hanya diam dan diceritakan diam, duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya tidak mau membahas bagaimana Maria duduk dan diam mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu apakah kita hanya duduk-duduk saja mendengarkan, tidak sibuk seperti Marta? Tentu pembacaannya bukan demikian. Apa yang dilakukan oleh Maria menjadi keteladanan tersendiri ketika kita melihat Maria
dalam sebuah fokus satu hal yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Mendengarkan. Loh, kan cuma mendengarkan. Apakah mendengarkan itu juga merupakan pelayanan? Menurut saya, mendengarkan juga menjadi bagian dalam kita berpelayanan. Ketika kita penat berpelayanan dengan berbagai macam kegiatan, program kerja, rapat, keterlibatan, dan mungkin saja itu membuat kita mengeluh. Di sini peran mendengarkan menurut saya menjadi bagian yang penting. Mendengarkan itu capek. Belum lagi apalagi kisahnya tidak menarik, cara berceritanya tidak menarik, itu akan melelahkan. Tetapi apakah dalam kita hidup berpelayanan kita sudah berusaha mencoba untuk mendengarkan? Alih-alih demikian, atau kita kembali seperti Marta yang sibuk melakukan ini itu, tetapi kita lupa fokus sibuknya itu untuk siapa, sehingga ketika penat malah mempersalahkan orang lain, ketidakterlibatan orang lain. Kita malah mempersalahkan kenapa beban pelayanan dan dinamika hidup beriman seberat ini. Itu menjadi beberapa poin permenungan yang coba saya refleksikan. Ketika kita kembali kepada kisah yang saya ceritakan tadi, mari kita melihat dinamika pelayanan kita, keterlibatan, peran untuk saling terlibat. Bukan seperti pemuda yang mungkin berpemikiran bahwa saya berkontribusinya seperti ini saja tidak apa-apa. Kita lupa bahwa kita juga ada orang lain yang mungkin bisa saja sepemikiran dengan kita. Pembacaan tadi membawa kita pada permenungan. Bagaimana kehidupan berpelayanan kita? Kita mau melayani dan berdinamika seperti apa? Saya ingin menutup permenungan singkat ini dengan sebuah kisah yang diambil dari buku Anthony de Mello juga. Ada seorang petani jagung yang sukses dan dia ditanyai oleh seorang pemuda, "Pak, kenapa Bapak memberikan benih jagung yang baik pada saudara di kanan kiri pertanian Bapak?" "Sederhana," jawab bapak itu. "Saya merasa ingin pertanian yang saya lakukan itu baik. Jadi nanti ketika pembuahan, serbuk sari yang membuahi benih jagung saya itu adalah dari benih yang terbaik. Itu terjadi ketika saya memberikan benih-benih terbaik di sekitar saya." Kehidupan pelayanan juga demikian. Ketika kita mau memberi yang terbaik untuk sekitar kita, kita mau memberikan kontribusi yang terbaik, bisa saja itu akan kembali kepada diri kita dan memperbaharui bagaimana cara kita berpelayanan. Amin. Mari kita awali hari kita, perjalanan kehidupan kita dengan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar merenungkan apa yang menjadi dinamika pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mulai menapaki kehidupan kami hari ini dengan penyertaan kasih-Mu. Ini kami Tuhan dalam setiap keberadaan kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
kita.